Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk apa yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku berjalan dengan sayap-Mu, ku akan tetap tinggi di tengah badai hidup. Utamanya yang kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu di tempat tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Aku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu di tempat hati. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau penggantian, Kau yang ku sembah, Yesusku. Mari sekali lagi dalam hadirat Tuhan. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Tuhan, kekuatan kami dan perlindungan amin, amin. bagiku. Pertolongan-Mu di tempat tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau penantian, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Hari ini kami ada Tuhan, itu semua karena kebaikan-Mu. Hari ini kami masih bisa bertahan, Amin. bukan karena kuat dan gagah kami, Amin Tuhan. tapi hanya karena Tuhan. Sebaik-baiknya kami menjaga diri kami sendiri, lebih tinggi kebaikan Tuhan dalam hidup. Amin. Bapak, kalau hari ini kami masih ada, kami masih sehat, kami masih kuat. Amin. Kami tahu karena Tuhan masih memberikan Amin. kami kesempatan. Amin. Tuhan masih menyediakan kesempatan bagi kami untuk kami boleh
dari hari yang lalu. Untuk kami boleh memperbaiki kehidupan kami, sehingga kami berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, ampuni setiap pelanggaran kami, kesalahan kami. Kami tahu di hidup yang singkat ini Bapa, kami sudah melihat begitu banyak kebaikan Tuhan. Kami telah mengalami begitu banyak pertolongan Tuhan. Karena itu hari ini kami katakan, di singkat hari hidup kami, Tuhan biarlah Kau pakai kami. Dalam keterbatasan kami, dalam kelemahan kami, dalam kesederhanaan hidup kami, biarlah Tuhan pakai kami jadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hadirat Tuhan yang begitu manis hari ini kami rasakan dalam hidup kami. Kebaikan Tuhan yang kami mau. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berikan hati, telinga seorang murid untuk kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Kami tidak hanya mendengar, tetapi kami menjadi pelaku firman Tuhan. Kami pulang dengan sukacita dan kami menjadi berkat bagi setiap orang. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Sukacita sekali melihat Bapak Ibu Saudara ada di tempat ini. Kita sudah memulai ibadah yang kedua di tempat yang baru, dan kami sungguh menghargai, kami sungguh mengapresiasi Bapak Ibu Saudara yang dengan segala keterbatasan yang ada boleh datang ke tempat ini. Dan memang kita butuh beradaptasi dengan tempat yang baru. Ya, kalau Indonesia atau dunia new normal, kita juga new normal gitu ya. Kita beradaptasi dengan tempat yang baru, dan saya percaya Bapak Ibu Saudara semua tetap bersemangat melayani Tuhan di gereja ini. Amin. Amin. Aminnya kecil banget. Amin. Boleh lihat kiri dan kanan, bilang jangan tegang dong. Sukacita di hadapan Tuhan. Saya bersyukur bahwa kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Amin. Dalam keadaan yang sehat. Amin. Tentunya diberkati Tuhan. Kalau kita lihat di sosial media atau di WhatsApp grup, setiap hari selalu dapat kabar tentang kematian. Siapa yang meninggal, selalu ada saja setiap hari. Dan ternyata dunia hari-hari ini sedang menghitung angka kematian. Tapi kalau orang percaya, kita sedang menghitung berkat Tuhan. Amin. Berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya meyakini satu hal Bapak Saudara, kalau hari ini kita masih sehat, kita masih kuat, itu karena Tuhan masih kasih kita kesempatan. Amin. Bukannya yang kena COVID tidak ngalamin kebaikan Tuhan, enggak. Mereka pun mengalami kebaikan Tuhan. Tapi yang berbeda adalah kalau hari ini kita masih sehat, itu berarti Tuhan masih kasih kita kesempatan. Karena itu kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan beribadah, dan puji Tuhan saya melihat Bapak Saudara tetap setia datang beribadah. Saya sangat menghargai, saya sangat mengapresiasi, saya bersyukur karena saya tahu Bapak Ibu Saudara datang ke tempat ini sesungguhnya Tuhan yang menggerakkan. Amin. Kalau melihat manusia mungkin banyak hal yang kurang, tapi Tuhan pasti yang menggerakkan hati Bapak Ibu Saudara untuk datang ke tempat ini beribadah. Dan itu adalah jawaban dari doa-doa kita selama ini, bahwa Tuhan itu begitu baik bagi gereja. Amin. Pagi ini atau siang ini terbiasa pagi ya ibadahnya kita. Saya sudah merencanakan untuk firman Tuhan kayaknya singkat deh. Tapi tadi sebelum mulai ibadah Pak Boy bilang, Bu, khotbahnya jangan singkat-singkat ya, khotbahnya panjang. Jadi kalau nanti panjang salahkan Pak Boy ya, Ibu ya, Bapak Ibu ya. Pak Boy yang mintanya lama khotbahnya. Baik, kita buka dalam Kolose 2 ayat 6 dan 7. 2 ayat saja, ayat 6 dan 7. Kolose 2 ayat 6 dan 7, demikian bunyi firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Tema khotbah saya siang hari ini adalah berakar, dibangun, dan bertambah teguh. Boleh diulang sama-sama? Berakar, dibangun, bertambah teguh.
tersebut adalah sesuatu yang penting ketika kita kemudian mengetahui latar belakang dari penulisan surat Kolose ini, Bapak Ibu Saudara. Tentu ditulis oleh seorang rasul besar, namanya Paulus. Surat ini ditujukan untuk orang-orang percaya yang ada di Kolose, ketika mereka dalam satu keadaan atau tantangan kehidupan beriman sebagai orang percaya, di tengah kondisi di mana begitu hebatnya pengajaran-pengajaran palsu. Orang-orang percaya sedang mengalami tantangan pada waktu itu. Mereka berhadapan dengan pengajaran palsu, filsafat kafir atau filsafat kosong, ramalan-ramalan. Kalau saya bilang ramalan-ramalan pasti langsung ingat ramalan seseorang, ya kan? Tentang dongeng turun-temurun. Nah, ini tantangan yang dihadapi oleh orang-orang percaya di Kolose pada waktu itu. Dan Paulus menuliskan surat ini untuk menasihati, untuk mengingatkan kembali jemaat yang ada di Kolose mengenai keunggulan Kristus, keutamaan Kristus. Bahwa Kristus Yesus adalah satu-satunya yang datang ke dunia, mati untuk menebus dosa kita. Dan orang-orang percaya yang ikut Kristus pada waktu itu adalah pilihan yang sangat tepat. Mereka sudah memilih pilihan yang mantap ketika mereka menjadi orang Kristen, ketika mereka percaya kepada Kristus. Surat ini dituliskan bagaimana harusnya orang percaya pada waktu itu hidup. Mengalami begitu banyak tantangan kehidupan. Saya berpikir tantangannya bukan hanya tantangan tentang ajaran palsu, tetapi tantangan kehidupan pun mereka mengalami. Karena manusia, mau manusia hidup di abad pertama kayak mau manusia hidup di abad yang ke-20, manusia yang hidup sekarang mengalami pergumulan dan tantangan. Itulah manusia. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini pasti mengalami tantangan dan pergumulan. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, kami sebagai hamba Tuhan pun punya pergumulan masing-masing, punya tantangan masing-masing. Bahkan anak kecil umur 7 tahun, 8 tahun pun mengalami tantangan. Kalau di sekolah, ujian itu kan tantangan hidup dia, pergumulan hidup dia. Kita semua mengalami tantangan. Orang percaya pada waktu itu mengalami begitu banyak tantangan, terutama pengajaran palsu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan Kristus, yang tidak selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau Bapak Saudara baca di ayat-ayat selanjutnya, akan menemukan begitu banyak ritual-ritual atau filsafat-filsafat dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yang ingin mencoba melencengkan iman mereka dari Kristus, yang ingin mencoba mengombak-ambingkan kehidupan mereka, iman mereka kepada Tuhan. Saya berpikir pergumulan untuk hidup esok hari saja sudah berat, apalagi pergumulan iman. Amin. Sebagai hamba Tuhan, pergumulan hidup itu sangat kompleks, multi kompleks. Bukan hanya memikirkan bagaimana besok kita hidup, tapi bagaimana mengelola pelayanan dengan benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan ini pergumulan sebagai hamba Tuhan. Bapak Saudara punya pergumulan masing-masing. Sebagai karyawan, sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, sebagai bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, mungkin sebagai freelance, apapun profesi Anda hari ini, ada begitu banyak pergumulan. Tapi yang menjadi pertanyaan hari ini, bagaimana pergumulan itu kita responi dengan benar? Amin. Bagaimana tantangan itu melatih iman kita? Ayat ini menarik. Ayat 6 dikatakan begini, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Anda sudah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Lihat kiri kanan, Anda sudah terima Tuhan Yesus? Ini dasar sekali ya. Kita sudah terima Tuhan Yesus? Amin. Amin. Lanjutannya, karena itu, kalau kita sudah terima Tuhan Yesus, karena itu apa? Ayat ini bilang apa? Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Sederhana ya.
sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, sudah 30 tahun jadi orang Kristen, dari lahir sudah jadi orang Kristen, sudah terima Tuhan sebagai Juru Selamat pribadi, pertanyaannya hari ini, sudahkah kita hidup di dalam Tuhan? Jadi umur kekristenan itu, umur kita sebagai manusia, sebagai orang Kristen di KTP, harusnya berbanding lurus dengan usia kerohanian kita. Amin. Amin. Manusia lahiriah kita atau manusia fisik kita harusnya itu berbanding lurus dengan manusia rohani kita. Jangan umur 80 tahun tapi rohaninya masih 8 tahun. Wah, enggak ya? Tapi ada juga yang umurnya 25 tahun tapi rohaninya sudah dewasa sekali. Saya mau kasih tahu, contohnya siapa? Dupin. Mungkin langsung GR. Langsung ditembak. Masih muda tapi punya kedewasaan rohani yang luar biasa. Saya nggak dibayar sama Dupin ya untuk puji-puji dia. Tapi saya lihat dia waktu di Palangkaraya, waktu di Kalimantan, dia sungguh-sungguh ada tantangan pelayanan, dia tetap terus melayani Tuhan sampai hari ini pun. Ini anak yang luar biasa, anak yang baik. Di YouTube nanti ditayangkan kalau ada yang cari-cari jodoh, salah satunya di Little Vlog ada satu pria yang potensial, namanya Dupin. Jadi silakan datang ke Little Vlog. Ini sekalian promosi ya. Ini anak yang baik, anak yang luar biasa, dan saya bersyukur anak-anak muda di tempat ini, anak-anak muda yang semua cinta Tuhan. Amin. Ada Dupin, ada Fidelia yang jago masak, BPK-nya perlu dicoba. Ini promosi loh. Ada Venika, ada Sally, ada Flo, ada Beth, ada Rizkia, ada Nara. Kalau Christian sama Maya udah nggak muda lagi, udah menikah, udah masuk ke usia dewasa. Jadi ada orang yang umurnya sudah tua tapi ternyata rohaninya masih begitu-begitu aja. Tapi ada pula yang memang sudah tua, dia semakin tua, semakin bijaksana. Katakan amin. Amin, amin. Bapak, Ibu, Om, Tante, Opung, Opa, Oma, langsung pegang dadanya, semakin tua, semakin bijaksana. Semakin tua, semakin hidup di dalam Tuhan. Amin. Anak-anak muda jangan mau kalah. Semakin tambah dewasa, semakin mencintai Tuhan. Saya selalu katakan, kalau dari muda sudah sungguh-sungguh mencintai Tuhan, lihat deh, hari ini mungkin masih sederhana, hari ini mungkin, ya siapa sih dia, 5 tahun lagi lihat Tuhan akan mengangkat engkau tinggi. Amin. Ini janji Tuhan bahwa Tuhan, seperti lagu yang awal tadi kita nyanyikan, Tuhan akan beri masa depan yang penuh dengan harapan dalam kehidupan orang percaya. Amin. Karena itu saudara yang sudah terima Tuhan, hidup tetap di dalam Dia. Ini ayat yang ke-6. Hidup tetap di dalam Dia. Ayat yang ke-7, dia mempertegas kembali nih orang-orang percaya yang ada di Kolose pada waktu itu. Kemudian orang-orang percaya masa kini yang hidup di abad ini, kita semua, saya, Bapak Ibu Saudara, Om Tante, semua di tempat ini. Ayat 7 mempertegas bagaimana harusnya kita hidup di dunia ini. Dikatakan begini, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar. Berakar itu ke dalam atau ke atas ya? Dupin ahli tanaman. Jual tanaman kan? Berakar itu ke dalam. Dia cari sumbernya, betul ya? Akarnya itu mesti cari sumbernya. Air yang ada di dalam tanah. Akarnya itu mesti kuat, artinya dia mesti cari sumbernya itu dulu. Semakin dalam akarnya, semakin dia mencari sumbernya, semakin kuat dia. Amin. Jadi kehidupan orang percaya baik yang di Kolose pada waktu itu dengan tantangan tersendiri, dan kehidupan kita hari ini, kalau kita berakar kuat di dalam Tuhan, dia berakar kuat, kita tahu sumber kehidupan kita itu siapa, yaitu Tuhan. Tanpa Tuhan kita nggak bisa lakuin apa-apa. Tanpa Tuhan kita ini nggak ada apa-apanya. Tanpa Tuhan HP
habis kita. Apalagi zaman semakin luar biasa jahat. Zaman ini semakin pedih gitu ya bahasanya. Semakin banyak tantangan yang hebat. Kalau kita, Bapak Ibu Saudara, tidak berakar kuat, nggak cari sumber yang benar, yaitu Tuhan, kita akan gampang diombang-ambingkan. Katakan amin. Kalau jemaat di Kolose ngalamin tantangan, pengajaran palsu, filsafat kafir, filsafat kosong, ramalan-ramalan, dongeng turun-temurun, kita pun ternyata hari-hari ini mengalami hal yang kurang lebih sama. Betul ya? Saya sudah singgung tadi di awal, ada ramalan-ramalan. Saya nggak mendiskreditkan orangnya yang kasih ramalan. Mungkin itu mata pencaharian dia ya, nggak apa-apa. Tapi sebagai orang percaya, harusnya kita hidup, kita percaya dengan standarnya Tuhan, bukan standarnya dunia. Karena itu kita mesti berakar kuat dengan firman Tuhan. Kita mesti berakar, cari sumbernya dulu. Baru yang kedua, firman Tuhan bilang begini, berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Setelah tanaman itu berakar, pohon itu berakar dengan kuat, dia akan bertumbuh. Betul ya? Jadi pertumbuhan sebenarnya bukan ke atas dulu, tapi dia mesti ke bawah dulu, cari akar yang kuat. Dia mesti berakar dulu yang kokoh, yang kuat, jadi tumbuhnya juga bagus. Kira-kira betul nggak penjelasan gini, Pim? Ahli tanaman. Langsung kasih contoh. Kalau dia berakar dengan kuat, Bapak Saudara, dia akan dibangun. Pertumbuhannya itu bagus, pertumbuhan rohaninya itu bagus. Saudara berakar, cari firman Tuhan, belajar firman Tuhan, bangun kehidupan dalam doa, dengar firman Tuhan. Hari-hari ini banyak sekali di YouTube, di Instagram, WhatsApp group mungkin ya. Saya salah satu orang yang nggak suka buka WhatsApp group. Apalagi kalau ada satu WhatsApp group yang semua isinya info semua, udah pusing gitu ya. Apalagi kalau yang hoax gitu. Tapi ada juga kebenaran-kebenaran firman yang disampaikan dan seringkali itu menguatkan. Amin. Dengan keadaan kita hari itu, kadang-kadang saya dapat firman Tuhan yang bisa pas dengan kehidupan yang saya alami, pengalaman yang saya alami hari itu. Dan itulah cara Tuhan untuk membuat kita berakar, sehingga kita dibangun terus di atas Tuhan. Berakarnya itu bukan akar yang gampang dicabut, tapi yang kuat. Mau dengar pengajaran A, pengajaran B, mau dengar ramalan apapun, mau dengar filsafat dunia bagaimanapun, mau mendengar penilaian atau pandangan dunia tentang kita, bagaimanapun itu hebatnya, kalau kita berakar, kita nggak akan mudah terpengaruh. Katakan amin. Saudara nggak akan mudah terpengaruh dengan ramalan-ramalan itu. Sekali lagi, amin. Karena kita tahu sumber kehidupan kita siapa? Tuhan. Ketika berakar, dia dibangun di dalam Dia, di atas Tuhan. Kemudian dikatakan begini, kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Jadi berakar, dibangun, bertambah teguh. Sehingga kehidupan kita, kehidupan orang-orang percaya di Kolose pada waktu itu tidak mudah terombang-ambingkan sekali lagi, tetapi dia punya kekuatan yang luar biasa. Imannya itu bertambah teguh. Imannya itu semakin kuat. Ketika pohon itu bertumbuh, jadi pohon yang besar gitu ya. Mau angin sekencang apapun, badai sekencang apapun, kalau akarnya kuat, dia bertumbuh dengan benar, maka dia nggak akan mudah tumbang. Amin. Orang percaya, orang Kristen, kalau kita berakar dengan kuat di dalam Kristus, kita bertumbuh dewasa. Mau apapun badai kehidupannya, saudara tidak akan tumbang. Saudara tidak akan jatuh. Normal kalau kita lelah. Amin. Wajar kalau kita capek. Wajar kalau kita sedikit mengeluh. Saya yakin hamba Tuhan pun pasti mengeluh. Pendeta juga manusia. Kita manusia biasa.
masih daging. Kita punya mulut yang masih bisa mengeluh sama Tuhan. Tuhan kok masalah begini ya? Tuhan kok kasih pergumulan begini ya? Tuhan kok masalah nggak ada habis-habisnya ya? Kok sakit nggak sembuh-sembuh? Kita udah rajin beribadah, kita rajin pelayanan, tapi kok Tuhan nggak sembuhkan sakitku? Tapi kalau dia punya kekuatan, dia berakar dengan kuat di hadapan Tuhan, bertumbuh dengan benar, maka badai kehidupan harusnya malah menguatkan dia. Amin. Badai kehidupan, masalah, tantangan itu membuat dia semakin kuat. Hasilnya apa Bapak Saudara? Ketika dia berakar, dia dibangun, dia bertambah teguh imannya. Kalimat yang terakhir yang luar biasa, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Sama-sama pegang dadanya, bilang bersyukur. Wah, kurang mantap. Sama-sama 1, 2, 3. Bersyukur. Dari jauh lambaikan tanganmu kiri dan kanan, bersyukur Bapak Ibu. Jadi mau apapun badai kehidupannya, kalau kita berakar, dibangun di atas dia, bertambah teguh imannya, responnya itu satu, apa? Bersyukur, melimpah dengan syukur. Kenapa? Ayat yang ke-6 tadi, karena kita sudah menerima Kristus, karena kita sudah hidup di dalam Tuhan. Apalagi yang bisa menandingi hal itu di dunia ini selain kita hidup di dalam Tuhan, selain kita memiliki Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Saudara nggak punya gedung yang tinggi nggak apa-apa. Saudara nggak cantik-cantik amat juga nggak apa-apa. Saudara nggak ganteng-ganteng banget, sederhana, biasa aja, nggak apa-apa. Yang penting saudara punya apa? Punya Tuhan dan punya sedikit tabungan. Kita juga manusiawi dong. Makanya kan firman Tuhan berbicara tentang keuangan, bagaimana mengelola uang, itu luar biasa Bapak Saudara. Lebih dari motivator-motivator yang lain. Kalau mau belajar tentang keuangan, baca firman Tuhan. Kalau orang merasa cukup, sudah diberkati begitu luar biasa, tapi hatinya itu, bukan hidupnya ya, bukan gaya hidupnya, hatinya itu penuh dengan kesederhanaan, penuh dengan kecukupan, pasti dia akan puas. Kalau bahasa Inggrisnya bilang contentment. Selalu merasa cukup dengan apa yang Tuhan berikan. Dari kecukupan itu, dia akan memberkati pekerjaan Tuhan, dia akan memberkati orang lain sesuai dengan komandonya Tuhan. Memberi pun juga dengan komandonya Tuhan, dengan bijaksana. Makanya Injil itu luar biasa mengatur kehidupan kita. Amin. Bagaimana kita hidup, bagaimana gaya hidup kita, bagaimana pola hidup kita, itu mengatur keseluruhan hidup kita, sehingga kita menjadi umat yang berkenan di hadapan Tuhan, bahkan yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Mau belajar tentang keuangan, baca firman Tuhan. Mau belajar tentang apapun, cara mendidik anak, baca firman Tuhan. Semua disingkapkan oleh firman Tuhan dengan satu dasar yang kuat, kita hidup di dalam Tuhan. Amin. Kita nggak punya apa-apa di dunia ini, nggak apa-apa. It's okay not to be okay, itu ya kan? Nggak apa-apa. Kita nggak kayak konglomerat juga nggak apa-apa. Kita punya Tuhan. Dan apa tadi, jangan lupa sedikit, sebagai dana darurat. Amin. Artinya kita rajin bekerja, tapi kita pun mengumpulkan. Belajar dari semut. Amsal 6 ayat 6. Dia pintar mengelola, dia pintar mencari, dia juga pintar mengelola. Sehingga di masa kelaparan, di masa kesesakan, dia masih punya cadangan. Dan itu luar biasa. Ini yang diajarkan firman Tuhan. Karena itu kita mesti dekat dengan Tuhan. Kita mesti hidup di dalam Tuhan.
Di luar Tuhan kita nggak bisa bikin apa-apa. Apalagi zamannya sudah begini, Bapak Saudara ya. COVID, vaksin, saya tuh baca ya netizen. Ini satu pendapat yang bilang butuh kira-kira 1 tahun untuk memvaksinasi jutaan penduduk Indonesia. Butuh waktu yang gak sebentar, tapi kita berdoa pandangan itu bisa dipatahkan. Vaksinasi berjalan dengan lancar, sehingga semua masyarakat Indonesia mendapat vaksin dengan benar. Dan pemerintahan Bapak Jokowi tidak sesuai dengan ramalan yang ada, tapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Ini tugas kita sebagai orang percaya. Makanya kita mesti berakar kuat di hadapan Tuhan, kita dibangun, dan iman kita bertambah teguh. Kita tidak diombang-ambingkan dengan value dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dengan standar dunia. Karena hari-hari ini saya melihat manusia itu semakin egosentris, semakin konsumeristis, hedonis, gitu kira-kira ya. Semakin semuanya ke aku, semuanya ke saya, nggak peduli dengan orang lain, abai dengan penderitaan orang lain. Tentunya ini nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Manusia berpikir bahwa nilai dia itu dipandang dari kekayaan, dari status sosial, dari berapa banyak barang bagus yang dia kenakan, berapa banyak tabungannya, berapa hebat dia dalam lingkungan sosial. Manusia memandang mungkin seperti itu. Itu nilai dunia. Tapi nilai kebenaran firman Tuhan berkata, Anda itu berharga di mata Tuhan, apapun keadaan. Amin. Apapun keadaan kita hari ini, kita berharga di mata Tuhan. Amen. Jadi jangan sampai pandangan dunia, nilai-nilai dunia, standarnya dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan melemahkan diri kita sendiri, melemahkan iman kita. Kita sudah terima Kristus, kita hidup di dalam Dia, Tuhan membuat kita berharga, Tuhan menerima kita apa adanya, Tuhan kemudian membentuk kehidupan kita menjadi serupa dengan gambaran putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan itu adalah hal yang sangat berharga dalam hidup ini. Katakan amin. Karena itu gereja hadir untuk memfasilitasi Bapak Ibu Saudara agar Bapak Ibu Saudara berakar. Amin. Dibangun imannya dan bertambah teguh. Amin. Gereja hadir untuk memfasilitasi Bapak Ibu Saudara bertumbuh iman sehingga kita menjadi orang-orang yang kuat. Seluruh dunia mengalami permasalahan yang sama, permasalahan global. Seluruh dunia, umat manusia, Indonesia mengalami tantangan yang sama, tantangan terberat 1 tahun terakhir ini. Hanya orang yang berakar dalam Tuhan yang kuat menghadapi tantangan hidup. Yes. Amin. Amin, amin. Saya berkata begini bukan karena saya nggak ngalamin tantangan hidup sama sekali. Saya berkata begini dengan begitu yakin, bukan karena kami hidupnya baik-baik aja, enggak, Bapak Saudara. Kami pun mengalami masalah, mengalami pergumulan yang sama. Bahkan butuh beberapa waktu, mungkin kira-kira 2 bulan untuk sembuh dari pergumulan batin itu. Untuk kemudian bisa benar-benar mengalami atau meyakini dengan benar bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi itu baik adanya. Kita bisa lelah, kadang kita bisa nangis di pojokan, di bantal ditutupin, idealia banget ya. Mungkin kita bisa lemah, sometimes kadang-kadang kita bisa lemah, kadang-kadang kita bisa ngeluh. Dan saya tahu itu bisa terjadi. Kenapa? Karena kita manusia. Kita bukan malaikat yang selalu tersenyum, tapi hati menderita. Betul ya? Kadang masalah itu membuat kita lemah dan goyah. Ada waktu di mana kita jatuh. Ada waktu di mana kita rasanya kok nggak ada yang bisa nolong. Ada waktu di mana kok orang yang saya percaya nggak
berdaya, nggak bisa bikin apa-apa. Ada waktu di mana kita merasa sendiri. Ada waktu di mana kita, Tuhan kayaknya tidak berpihak pada saya. Ada waktu di mana kita lemah. Dan kita mesti menyadari bahwa kita masih manusia. Tapi hari ini, mari kita bangkit sama-sama. Amin. Kita bangkit sama-sama. Karena itu gereja hadir untuk memfasilitasi Bapak Saudara supaya kita bisa bertumbuh bareng-bareng. Iman kita bisa bertumbuh sama-sama di hadapan Tuhan. Kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Amin. Kita saling menguatkan satu dengan yang lain dengan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kita bisa melewati musim ini. Kita bisa melewati musim ini bersama-sama. Amin. Sendiri itu nggak baik. Firman Tuhan bilang berdua lebih baik dari seorang diri. Betul. Kalau little flock sendiri nggak baik, sama-sama lebih baik. Amin. Bersama-sama kita lebih baik. Kita bertumbuh, saling menguatkan, mungkin saling memoles, saling bergesekan nggak apa-apa. Tapi nanti akan semakin indah. Amin. Bukan semakin digosok, semakin gosip, bukan ya. Semakin digosok, semakin muncul kemuliaan Tuhan. Amin. Masalah menggosok kehidupan kita, semakin digosok, Dupin semakin lebih bersinar. Wah, lagi-lagi Dupin lagi naik daun hari ini. Semakin digosok dengan masalah, Maya semakin menjadi Maya yang luar biasa. Semakin digosok dengan masalah, semakin kita ditantang dengan permasalahan hidup, kita semua semakin memunculkan kemuliaan Tuhan. Amin. Sekali lagi kita berakar, dibangun dan bertambah. Boleh sama-sama diulang, biar pulang ingat, paling nggak ingat 3 kata ini, saudara ya. Berakar, dibangun, bertambah teguh. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Nama juga ya Pak, jadi salahkan Pak Boy ya. Pak Boy yang minta lama loh. Saya mau kita semua sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Kuatkan saya, dan saya rindu ini bisa memberkati kehidupan kita semua. Kita nyanyi sama-sama Bapak Ibu ya. Kita menyembah Tuhan. Ceritamu dari
dalam Tuhan. Amin. Kita bangun kehidupan kita di hadapan Tuhan. Kita bertambah teguh dalam iman. Jangan pedulikan pandangan dunia terhadap Anda, terhadap kita semua. Standar dunia yang dunia kenakan dalam hidup kita jauh lebih berharga penilaian Tuhan terhadap saya dan saudara. Jauh lebih berharga apa kata Tuhan terhadap kita hari ini. Tuhan tidak pandang masa lalu, karena semua orang punya masa lalu yang sama-sama buruk. Manusia punya kesempatan yang sama jatuh dalam dosa. Tapi hari ini Tuhan beri kesempatan untuk kita bangkit di hadapan Tuhan. Gak ada yang mustahil, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang mustahil. Dulu kita gak ngerti. Dulu kita mungkin gak paham dengan rencana Tuhan. Tapi sekarang Tuhan bikin kita mengerti bahwa segala sesuatu diizinkan terjadi untuk kebaikan kita. Supaya kita hidup di dalam Tuhan. Hati kita melimpah dengan syukur. Kita gak punya apa-apa yang bisa dibanggakan kecuali Tuhan dalam hidup kita. Kecuali Tuhan dalam hidup kita. Kalau tidak keberatan, kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan sama-sama. Kini aku percaya, biar Roh Kudus menjamah engkau pagi ini. Tiada yang, katakan tiada yang mustahil. Tuhan sanggup mengubah hidupku. Tiada yang mustahil. Tuhan sanggup mengubah keluargaku. Tiada yang mustahil. Tuhan sanggup memulihkan gereja ini. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kau dasar kami berharap. Ini kami berserah Tuhan. Ini aku rancanganmu terbaik bagi kami Tuhan. Yes Lord. Ku ikuti panggilanmu. Ku kan setia sampai aku percaya. Kini aku percaya. Bapak Gembala akan mendoakan kita. Kita sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yesus naikkan pujian kepada Tuhan kita. Ku pujimu
Mari lawan kami. Ini Tuhan hamba berdoa membawa seluruh sidang jemaat-Mu. Engkau yang jauh lebih mengerti hidup mereka. Engkau tahu cerita hidup mereka. Namun Engkau mati juga buat mereka. Darah-Mu yang kudus membasuh itu semua, mengangkat setiap luka hidup mereka, membalut setiap sakit mereka Tuhan. Bahkan Tuhan Engkau mengangkat hidup mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu yang kami dengar pagi hari ini menjadi kekuatan kami. Kami tidak mau dengar dunia bilang apa terhadap kami. Kami mau melihat apa yang Tuhan sudah lakukan dan kerjakan dan katakan buat kami. Kami berharga di mata Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan terus angkat hidup kami. Ketika manusia Tuhan merendahkan kami, ada Allah yang berdiri di belakang kami, menegakkan kepala kami, mengangkat tangan kami, menegakkan bahu kami, untuk kami berdiri dan melangkah bersama dengan Dia. Tuhan, Engkau melihat setiap kami pagi hari ini Tuhan. Engkau melihat jauh kedalaman hidup mereka. Engkau Allah mereka. Engkau yang telah menenun mereka, menjadikan mereka, menghadirkan mereka. Biar rencana-Mu jadi dalam hidupnya. Hamba berdoa kekuatan Roh Kudus hadir dalam hidup mereka, menyertai langkah mereka, pekerjaan mereka, kehidupan mereka, keluarga mereka Tuhan. Melewati masa-masa yang sukar hari ini, melewati hari-hari kami Tuhan. Ke depan di tahun ini kami tidak berjalan sendiri, kami berjalan dengan Tuhan yang hidup. Tuhan pegang tangan kami, tuntun kami Tuhan. Kami nggak bisa sendiri, kami nggak mampu sendiri. Kami butuh Tuhan. Kami butuh tangan-Mu yang kuat, pegang tangan kami, tolong kami. Melewati Tuhan banyak hal dalam kehidupan yang kami nggak ngerti. Namun kami percaya ada Tuhan dan kuasa. Sekali lagi hamba menyerahkan sidang jemaat ini Tuhan, mereka milik-Mu, kepunyaan-Mu Tuhan. Jagain mereka, lindungi mereka, pelihara mereka, topang mereka, tolong mereka Tuhan. Dengan kuasa-Mu, dengan anugerah-Mu yang besar dan melimpah bagi hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan sekali lagi hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, percaya katakan.